Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Avalon Yuda Pabunta dengan NIM H051211068 di sini akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Perbandingan Akurasi Peramalan dengan metode Fuzzy Time Series Chain, metode Fuzzy Time Series Lee, dan metode Fuzzy Time Series Markov Chain. Adapun studi kasus kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Dengan pembimbing utama saya, Ibu Profesor Dr. Georgina Maria Tinungki M. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama, lalu landasan teori, lalu metode penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Wisatawan mancanegara atau Wisman merujuk pada individu yang melakukan perjalanan ke negara lain dengan durasi kunjungan tidak lebih dari 12 bulan dan tanpa niat untuk mendapatkan penghasilan, di mana Indonesia sebagai salah satu tujuan wisata global telah mengalami fluktuasi dalam jumlah kunjungan wisatawan selama beberapa tahun terakhir, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk faktor ekonomi dan tren pariwisata global. Berbicara soal ekonomi, sektor pariwisata sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian negara, sehingga hampir semua negara berusaha untuk mempromosikan destinasi wisata domestik mereka ke tingkat global, dengan meningkatkan sarana dan prasarana tempat wisata untuk menarik banyak wisatawan. Dan Indonesia sendiri merupakan salah satu destinasi populer bagi wisatawan, terutama karena menawarkan berbagai destinasi wisata alam yang menarik. Salah satu cara untuk mempersiapkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia adalah dengan melakukan peramalan jumlah wisatawan yang akan berkunjung. Berhubung kunjungan wisatawan mancanegara sangatlah sulit untuk diprediksi karena sangat fluktuatif. Ketidakstabilan ini menimbulkan kekhawatiran para pemerintah untuk dapat merencanakan penambahan kota dan menentukan tempat-tempat yang dapat dikunjungi oleh wisatawan, sehingga haruslah dilakukan peramalan itu tadi. Peramalan itu sendiri adalah proses memperkirakan kejadian masa depan dengan menggunakan data dari masa lalu. Metode Fuzzy Time Series atau FTS dapat digunakan dalam peramalan dengan tingkat keakuratan yang berbeda-beda, yang merupakan fokus utama saya dalam penelitian ini. Metode FTS pertama kali diperkenalkan oleh Song dan Chisom pada tahun 1993 dengan mengintegrasikan konsep logika fuzi untuk mengatasi ketidakpastian dalam data historis dengan menggunakan nilai-nilai linguistik. Pertama ada metode FTS Chain. Metode FTS Chain menggunakan interval yang ditentukan berdasarkan data historis. Kemudian ada FTS Lee. FTS Lee yang merupakan pengembangan dari metode FTS Chain dengan pendekatan yang lebih fleksibel dalam pembentukan interval, sehingga dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Dan yang ketiga ada FTS Markov Chain yang merupakan penggabungan dari metode FTS dengan model Markov Chain yang inovatif dengan memanfaatkan matriks probabilitas transisi untuk meningkatkan akurasi peramalan dengan mempertimbangkan ketergantungan antar waktu. Adapun penelitian terdahulu, yang pertama pada tahun 2024 ada Gafar, Arisandi, dan Makulawu yang membandingkan peramalan harga cabai rawit di Makassar dengan metode FTS Chain dan FTS Lee. Dengan hasil bahwa FTS Lee menunjukkan performa yang lebih baik dalam melakukan peramalan dengan nilai MAP yaitu 6% dibanding FTS Chain yang nilai MAP-nya 12%. Yang kedua, pada tahun 2018 ada Safitri, Wahyuningsi, dan Gujantoro yang meramalkan harga penutupan saham PT Radian Utama Intelinsco Tbk dengan FTS Markov Chain, di mana hasilnya bahwa FTS Markov Chain menghasilkan ketepatan peramalan yang terkategori sangat baik dengan nilai MAP sebesar 3,48%. Dan yang ketiga, pada tahun 2021 ada Rizky yang membandingkan model Chain dan model Markov Chain untuk peramalan nilai tukar petani di Lampung dengan hasil bahwa FTS model Markov Chain merupakan metode terbaik dalam peramalan dibanding FTS model Chain dengan perbandingan nilai MAP yaitu 0,78% dengan 1,32%. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana peramalan dengan menggunakan metode Fuzzy Time Series Chain, metode Fuzzy Time Series Lee, dan metode Fuzzy Time Series Markov Chain untuk data kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Yang kedua, bagaimana perbandingan tingkat akurasi dari hasil peramalan metode Fuzzy Time Series Chain, metode Fuzzy Time Series Lee, dan metode Fuzzy Time Series Markov Chain dalam meramalkan kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Dengan demikian, tujuan penelitian pada penelitian ini yang pertama adalah memperoleh peramalan dengan menggunakan metode Fuzzy Time Series Chain, metode Fuzzy Time Series Lee,
dan metode Fuji Time Series Markov Chain untuk data kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Yang kedua, memperoleh perbandingan akurasi dari hasil peramalan metode Fuji Time Series Chain, metode Fuji Time Series Lee, dan metode Fuji Time Series Markov Chain untuk data kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Masuk ke manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui kemampuan metode FTS Chain, metode FTS Lee, dan FTS Markov Chain dalam meramalkan kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan serta wawasan bagi pembaca dan penulis tentang peramalan menggunakan metode FTS Chain, metode FTS Lee, dan metode FTS Markov Chain. Dan yang ketiga, memberikan salah satu model peramalan terbaik terhadap kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah data yang digunakan merupakan data bulanan kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia dari Badan Pusat Statistik dengan periode dari Januari 2017 sampai Juni 2024, di mana data dibagi menjadi dua, yaitu 80% untuk proses data training dan 20% untuk proses data testing. Akurasi hasil peramalan dihitung menggunakan mean absolute percentage error atau MAPE, serta root mean square error atau RMSE. Masuk ke landasan teori. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada peramalan, kemudian data deret waktu, logika dan himpunan fuzzy, Fuji Time Series, Fuji Time Series Chain, Fuji Time Series Lee, Fuji Time Series Markov Chain, mean absolute percentage error atau MAPE, root mean square error atau RMSE, dan yang terakhir ada kunjungan wisatawan mancanegara. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu data kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia yang diperoleh secara online dari situs web Badan Pusat Statistik atau BPS yang dapat diakses melalui link seperti pada layar. Data tersebut merupakan pada data kunjungan bulanan dengan periode yang digunakan dalam penelitian diambil dari Januari 2017 hingga Juni 2024 dengan data yang berjumlah 90 data. Berdasarkan data tersebut, diharapkan dapat meramalkan kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia untuk satu periode setelahnya, yaitu pada Juli 2024. Data dibagi menjadi dua, yaitu 80% untuk data training dengan periode dari Januari 2017 sampai Desember 2022, dan 20% untuk data testing dengan periode dari Januari 2023 sampai Juni 2024. Adapun tahapan penelitian untuk metode FTS Chain dan FTS Lee, yang pertama, menginput data yang akan digunakan pada proses data training untuk data kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia, yaitu pada periode Januari 2017 sampai Desember 2022. Yang kedua, melakukan pembentukan himpunan semesta menggunakan data aktual. Yang ketiga, menentukan jumlah kelas dan panjang interval. Yang keempat, mendefinisikan himpunan fuzzy dengan menentukan interval yang terbentuk. Yang kelima, mencari nilai tengah himpunan fuzzy. Yang keenam, melakukan fusifikasi dengan mengubah variabel numerik menjadi logistik. Yang ketujuh, membentuk fuzzy logic relationship atau FLR. Yang kedelapan ada membentuk fuzzy logic relationship group atau FLRG. Kesembilan, menghitung nilai peramalan dengan melakukan difusifikasi. Kesepuluh, melakukan tahap pengujian dengan menghitung akurasi nilai peramalan menggunakan MAPE dan RMSE. Dan terakhir yang ke-11, yaitu mengulangi tahapan yang telah dilakukan pada testing, yaitu periode Januari 2023 sampai Juni 2024. Untuk tahapan penelitian pada FTS Markov Chain, yang pertama, menginput data yang akan digunakan pada proses data training. Yang kedua, melakukan pembentukan himpunan semesta untuk menggunakan data aktual. Ketiga, menggunakan jumlah kelas dan panjang interval. Keempat, mendefinisikan himpunan fuzzy dengan menentukan interval yang terbentuk. Kelima, mencari nilai tengah himpunan fuzzy. Keenam, melakukan fusifikasi dan mengubah variabel numerik menjadi linguistik. Ketujuh, membentuk fuzzy logic relationship atau FLR. Ke-8, membentuk FLRG atau Fuzzy Logical Relationship Group. Kemudian ada menyusun matriks probabilitas transisi. Ke-10, menghitung nilai peramalan awal. 11, menyesuaikan kecenderungan nilai peramalan. 12, menghitung nilai peramalan akhir. Ketiga, melakukan tahap pengujian dengan menghitung akurasi nilai peramalan menggunakan AP dan RMSE. Lalu mengulangi tahapan yang telah dilakukan pada data testing, yaitu periode Januari 2023 sampai Juni 2024. Untuk diagram alir dapat dilihat pada layar. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga diterima. Mohon maaf jika ada salah dalam kata. Sekian dan terima kasih.